أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Ada seorang gadis datang bersilaturahim. Tampak di wajahnya gaduh-gaduh. Yang saya maksud adalah di wajahnya tampak guratan kebahagiaan, tapi juga tampak di wajahnya itu guratan kegalauan. Benar saja ketika dia ini mulai berbicara dan menyampaikan maksud dan tujuannya, dikabarkan dulu kabar gembiranya bahwa habis lebaran nanti dia mau menikah, bersyukur kepada Allah. Tapi betul ada kegalauan di dalam hatinya, bukan terkait biaya, karena kedua calon sama-sama kerja, juga bukan masalah perizinan, sudah rampung semuanya di KUA, kedua orang tua pun sama-sama merestui, dan kanan kiri semuanya mensupport. Lalu apa yang menjadi kegelisahan dan kegalauannya? Ternyata dia berkata, bapak saya itu jarang sholat. Jumatan saja kalau tidak didorong oleh anak-anaknya atau ibunya, susah. Pun demikian puasa Ramadan, jarang berpuasa. Meskipun ketika di rumah selalu berpenampilan seperti orang puasa. Ya sahur ya buka. Tapi tidak sekali dua kali dipergoki. Ternyata tidak berpuasa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum seorang wali yang menikahkan anaknya padahal dia kondisi dan statusnya jarang sholat, bolong-bolong puasanya. Rupanya ini yang menjadi kegelisahan. Khawatir tidak sah. Mungkin setidaknya khawatir akan mengganggu nantinya keluarganya yang telah diikat itu tidak sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, khususnya kaum laki-laki, kaum bapak ini yang punya anak perempuan akan menjadi wali dan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki untuk menjawab ini. Nah, penting untuk kita ketahui bersama-sama yang begitu familiar di dalam fikih Islam, fikih nikah khususnya, itu ada memang syarat-syarat bagi wali nikah. 1, dia kudu beragama Islam. Artinya kalau ada seorang wanita mau menikah sementara ayahnya belum Islam, ya berdoa. Mudah-mudahan diberi hidayah masuk Islam. Tapi kalau tetap kekeh di dalam agama dulu, ya sudah, berarti dialihkan. Siapa? Hakim tentunya. Yang kedua, laki-laki. Ibu meskipun mengandung 9 bulan, melahirkan, taruhan nyawa, memberikan ASI eksklusif 2 tahun, tidak bisa menjadi seorang wali. Yang ketiga, baligh. Dia sudah mencapai usia mimpi basah tentunya. Kalau belum balik gak boleh. Ada sih saudara laki-laki, tapi adik usianya berapa? 8 tahun belum boleh jadi wali. Yang ketiga, berakal. Berakal di sini adalah tidak terbelakang mentalnya, juga tidak gila tentunya. Masih waras bahasa kita. Kemudian yang kelima itu tidak ada paksaan. Dia benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, tidak ada tekanan, tidak ada pressure dari siapapun untuk menikahkannya. Dan yang berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah adil. Adil di sini bukan adil dalam perspektif persidangan atau pengadilan, bukan. Adil di sini adalah kebalikannya itu fasik. Artinya wali disyaratkan harus adil.
Adil di sini adalah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, banyak sebetulnya kalangan ulama yang telah meneliti riwayat-riwayat sahih, mengkaji lebih dalam dan sangat mendalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaiknya memang kalau ada seorang bapak atau wali, dia itu jarang sholatnya, dia itu bolong-bolong puasanya, ya jauh sebelum menikahkan anaknya, dia kudu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendisiplinkan perintah-perintah Allah untuk dikerjakan dan sekuat tenaga menghindari dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian disebut adil, dan ini ideal menjadi seorang wali. Nah, lalu bagaimana? Pada saat ini susah, sulit, begitu banyak sekarang. Mungkin itu lepas dari pengetahuan kita. Karena itu menjadi rahasia pribadi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Kuasa dan Maha Esa. Namun beberapa ulama menyebutkan contoh di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa aftal mutaakhirun wa sahhahahu Ibnu Abdissalam wal Ghazali wa huwa madhabu Malikin wa Abi Hanifata wa jama'atin annal fasiqa yali mutlaqan. Para ulama mutaakhirin berfatwa, juga disahihkan oleh Imam Ibnu Abdissalam, Imam Ghazali. Dia ini adalah madhab Imam Malik juga, wa Abu Hanifah. Dan banyak sekali ulama mengatakan bahwasanya seorang wali yang fasik itu tetap sah secara mutlak menjadi wali nikah. Artinya kalau kita cari idealnya, ya kudu disiplin sholatnya, disiplin puasanya, dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, termasuk zakatnya dan semuanya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Namun jika tidak, sebagaimana yang ditanyakan oleh yang tadi saya ceritakan, bapaknya diketahui jarang sholat, puasanya bolong-bolong, haji katanya nunggu panggilan, zakat mungkin disiplin. Bagaimana? Menjadi wali tetap sah meskipun belum ideal. Ijab kabulnya sah ketika dia berkata, kunikahkan engkau dengan anakku bernama ini dengan mas kawinnya dibayar tunai, lalu dikabul, sah. Dan status walinya tidak bisa digeser oleh siapapun. Wali hakim tidak bisa menggeser, kakeknya tidak bisa menggeser, saudara kandungnya tidak bisa menggeser. Tetap beliau ini mendapatkan hak istimewa untuk menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Tapi sekali lagi, bagi kita kaum laki-laki, bapak yang punya anak perempuan, ayolah. Biasanya calon manten perempuan dipingit. Nah, ini memengit diri. Untuk apa? Disiplinkan. Terlebih yang dikabarkan 3 atau 4 bulan ke depan mau nikahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita kaum bapak untuk menjadikan diri ini adil sebelum menikahkan anak, sehingga walinya bukan sekedar sah tapi juga ideal. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.